Selamat datang di Puskesmas Kema. Adapun visi dari Puskesmas Kema adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat. Misi dari Puskesmas Kema yang pertama, memberikan pelayanan yang bermutu dan profesional. Yang kedua, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat. Ketiga, memelihara standar pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, beserta lingkungan hidup. Sesuai dengan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, Puskesmas Kema mempunyai 5 program wajib yang terdiri dari 1. Upaya promosi kesehatan, 2. Upaya kesehatan lingkungan, 3. Upaya kesehatan KIA dan KB, 4. Upaya gizi masyarakat, dan kelima, upaya P2P. Program pokok dari Puskesmas Kema yang pertama adalah pengobatan dan perawatan. Kita melayani kunjungan rawat jalan umum, begitu juga melayani rawat jalan untuk pasien gigi, kunjungan persalinan, pemeriksaan kesehatan lansia, apotek, dan gudang obat. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB. Yang pertama, kita melayani kesehatan maternal dan neonatal, yaitu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil sesuai dengan standar untuk kunjungan lengkap. Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan NIPAS lengkap buat ibu dan neonatus, dan pelayanan aseptor KB aktif. Kemudian yang kedua, upaya pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah, yaitu kita melaksanakan pelayanan deteksi dan stimulasi dini tumbuh kembang balita, kemudian pelayanan deteksi dan stimulasi dini tumbuh kembang anak prasekolah. Dan yang ketiga, upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kegiatan penjaringan kesehatan di sekolah dasar, pembinaan UKGS di sekolah dasar, konseling kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas. Selanjutnya, pelayanan gizi, yaitu pemberian kapsul vitamin A pada usia anak balita, pemberian tablet besi Fe pada ibu hamil, pemberian PMT pada gizi buruk, melakukan pemantauan hasil penimbangan dengan menggunakan SKDN, memberikan kapsul vitamin A pada nifas, pemberian kapsul vitamin A pada anak umur 6 sampai 11 bulan. Selanjutnya yang keempat adalah kesehatan lingkungan. Kita melihat untuk penyehatan air, yaitu inspeksi sanitasi sarana air bersih, inspeksi kualitas air minum ataupun depot. Kemudian dilakukan higien sanitasi makanan dan minuman. Selanjutnya ada penyehatan tempat pembuangan sampah dan limbah. Selanjutnya kami melaksanakan penyehatan lingkungan, pemukiman dan jumlah jamban keluarga, yaitu inspeksi sanitasi jamban rumah. Selanjutnya pengawasan sanitasi TTU, pengendalian vektor, di mana pengendalian tempat-tempat potensi perindukan vektor di pemukiman penduduk dan sekitarnya. Pencegahan dan pemberantasan penyakit. Yang pertama, TB paru, penemuan dan pengobatan penderita TB paru positif, penemuan dan pengobatan penderita TB paru negatif. Yang kedua, malaria, pengobatan malaria klinis, penderita malaria diobati, dan penderita malaria berat diobati dan juga dirujuk.
Ketiga, kusta, penemuan dan pengobatan tersangka penderita, pemeriksaan kontak kusta, dan prevalensi. Yang keempat, imunisasi lengkap pada bayi, imunisasi lengkap pada ibu hamil, bias DT anak SD kelas 1 dan bias TT anak SD kelas 2. Yang kelima, diare, penemuan kasus diare di puskesmas dan di desa. Rehidrasi oral dengan oralit pada kasus diare. Keenam, ISPA, penemuan kasus pneumonia, jumlah kasus pneumonia yang diobati. Yang ketujuh, demam berdarah, penemuan kasus tersangka demam berdarah, rujukan kasus ke rumah sakit, penyelidikan epidemiologi, dan pelakukan fogging atau pengasapan. Hak dan kewajiban pasien di puskesmas skema. 1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di puskesmas skema. 2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. 3. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi tanpa diskriminasi. 4. Pasien berhak mendapatkan kenyamanan dan kecepatan dalam pelayanan. 5. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan medis yang akan dilakukan, kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut, dan tindakan untuk mengatasinya, alternatif terapi yang lainnya, perjalanan penyakit, serta perkiraan biaya pengobatan. 6. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh petugas sehubungan dengan penyakit yang diderita. 7. Pasien berhak menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 8. Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Kewajiban pasien. 1. Pasien berkewajiban membayar retribusi sesuai dengan perda yang berlaku. 2. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkap-lengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter. 3. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. Demikianlah sekilas profil dari Puskesmas Skema. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pakatuan Wo Pakalabira. Puskesmas Skema oke, dokternya baik, perawatnya baik, semuanya baik, dan sukses selalu untuk kami sebagai warga Skema. Salut kepada Puskesmas Skema. Terima kasih. Untuk Puskesmas Skema hebat.